Hakikat spiritual ki ya koyo ngono kuwi Mas. Dadi ora terus dikaitkan dengan hantu, terus dikaitkan dengan gaib. Ya pasti nanti akan berkaitan dengan itu, tapi tujuan utama seperti itu untuk membangunkan potensi yang ada di dalam kita biar kita menemukan jati diri atau identitas diri. Nah, wis nemokke identitas diri, kita menemukan sejatining jagat. Kan gitu. Kacek Mas. Ya. Jadi saya kembalikan, itulah spiritual. Jadi jangan disangkut mesti selalu berkaitan dengan gaib, enggak. Jadi spiritual itu membangun diri, potensi diri jiwa kita terbangun, meningkatkan tingkat kesadaran kita, memahami segala sesuatu secara logis, kan gitu. Nah, kalau sudah itu kita mengenali jati diri. Kalau kita sudah mengenal jati diri, kita tidak gagal paham dalam mengenal kesejatian sang semesta. Itu artinya seperti itu, Mas. Jadi makanya, nah ada satu lagi. Tadi kan saya singgung masalah nama negara ya. Kedua, pedoman. Terus bendera. Ya, ini yang berikutnya adalah ajaran. Yang pada intinya ajaran kasih, tapi kasih itu bagian dari itu. Lah sing dadi utama itu adalah bagaimana manusia kembali pada Tuhannya, kan gitu kan. Berangkat dari sumber kembali ke sumber. Saya ceritakan tadi, berangkat dari rumah ke pasar, akhirnya nggak lama-lama ke pasar ya bali ning omah. Kan gitu. Yaitu yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Itu tadi ya, sangkan saka awal asal usul ning paran dumadi baling ning sing gawe panguripan background dan gitu. Nah, itu ada ajaran yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat, Hono Coroko, dan Jimat Jimat Jamos Kalimasada. Kan gitu. Nah, Sastra Jendra Hayuningrat, sastra itu kan sebuah ibarat kitab ya. Itu tentang pengetahuan hidup yang ditumbuhkan dari olah spiritual seseorang. Akhirnya ditulislah dalam bentuk sastra. Jadi ini ilmu kuno. Jendra iki artinya raja. Raja iki yang diarani pangeran, Sang Maha Pencipta. Kan gitu. Hayuningrat, Sastra Jendra Hayuningrat itu artinya Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, yang saya jelaskan tadi dengan Hamemayu Hayuning Bawono, kita menemukan kedamaian. Diarani kita di saat itulah kita akan menemukan jati diri dan akhirnya menemukan atau manunggal dengan Gusti. Sing diarani ngilmu manunggaling kawula lan Gusti. Nah, itu. Ini saya penjelaskan soal pengenalan Sastra Jendra itu sebenarnya itu. Dan saya jelaskan yang dari sebelum-sebelumnya itu adalah Sastra Jendra Hayuningrat. Itu yang saya jelaskan sebelumnya itu termasuk pengertian dari Sastra Jendra Hayuningrat itu seperti itu. Nah, kedua, Hono Coroko. Hono iki lak ono, Mas. Itu kan saya mengambilkan banyak orang pengertian ho ki artine no artine itu memang ilmu otak-atik gathuk. Iya. Saya mengambil secara kuno ya. Digawe gampangan dijelaskan dengan metode sekarang. Tapi yo itu maknanya seperti itu. Hono itu ono. Jadi anane ono saka ora ono akhirnya wujud dadi ono. Iya, Mas. Iya. Coroko cipta rasa lan karsa bali meneh Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemelihara, peleburan. Cipta, rasa, karsa itu adalah Trimurti, yaitu sifat Tuhan yang terbagi menjadi tiga yang sebenarnya adalah tunggal. Itu sifat kesemestaan. Nah, makanya Trimurti ini dimanifestasi dalam wujud bentuk dewa adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Itu sifat-sifatnya. Jadi di ngomong gue iki Brambang,
iki lombok, iki uyah, iki moto, sego tak dadekke dadi sego goreng, ibaratnya kan ngono. Nah, jadi kaya racikan sudah menjadi sifat dari kesemestaan itu tiga tadi, terjadinya kehidupan. Nah, hono ada coroko ciptoran karso. Nah, doto ki artine iki bahasa Sanskerta iki menyala, urip. Dengan adanya ono terus terjadi sifat Trimurti itu tadi cipta rasa lan karsa, terbentuklah urip titah menungso diarani Adam lan Hawa iki mau. Ya toh. Terus sawala itu artinya apa? Melanggar. Iya toh, ana titah melanggar. Lah Adam Hawa kan akhirnya melanggar. Akhirnya menjadi suatu penderitaan. Iya kan? Benar. Nah, penderitaan itu harus menuju sampai kesempurnaannya apa? Yaitu tadi harus memahami tentang ilmu sastra Jendro Hayuningrat. Iya. Itu. Nah, untuk mudah kalau sudah memahami ilmu sastra Jendro Hayuningrat, akhirnya podo joyonya, podo ki adil. Semua pada, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada perselisihan, nggak ada yang rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, orang rumangsa semuci suci. Semua adil, nggak ada pandang derajat kaya miskin, semua adil. Itu yang namanya podo. Adil itu seperti itu, Mas. Yo adil ning marang sasama, adil ning jagat alit, yo adil ning jagat gede. Itu podo joyonya. Nek wis iso adil, terciptalah kedamaian. Kejayaan itu ada di kedamaian itu sendiri. Makanya dia namakan zaman pencerahan, zaman keadilan. Ya, zaman penuh dengan kedamaian yang diarani zaman asmara tara. Asmara kan kasih. Tara kan sifatnya yang wilayah yang sangat luas. Global ya. Universal. Makanya Nuswantara itu pula meluas juga sifatnya. Jadi orang mengguri di Indonesia tok, menggu dunia, Mas. Semesta ya. Diarani mercusuar dunia. Tuh. Kan padha jayane wis to, adil karo kejayaan. Moga botongo, mo karo go, sukma karo raga. Mo ki sukma iki kan sukma langgeng nyawi. Nek ning Yasa dadi sukma jati. Nah, ketemu karo raga. Nek iso memayu-hayu ning bawana kuwi mau. Yen iso nyawiji. Itu mlebune kamuksan, Mas. Kasampurnan. Bali meneh sangkan paraning dumadi. Mula diarani puncak terakhir itu adalah hasil terakhir ada Siwa. Siwa ki Bathara Guru ki dewa sing iso ngunggahke titah ning alam kasuwargan, alam kasampurnan, alam langgeng. Kan ngono. Botongo iya sifate dadi batang nen iki ora iso dadi sawiji. Ragane mung trima dadi batang. Sukma tetep balik. Ning ragane dadi batang. Di awal pembicaraan yang tidak bisa moksa tadi ya. Ning nek iso nyawiji iki moksa. Itu ngilmu sastra Jendro Hayuningrat atau ngilmu sangkan paraning dumadi di situ. Berangkat dari sumber kembali ke sumbernya. Jadi sing balik ke orang menggur sukmane tok sak jiwa lan ragane. Berarti di sini sangat jelas sekali bahwa Hono Coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya. Jadi ya ilmu sangkan paraning dumadi itu ya sastra Jendro Hayuningrat. Pengertiannya yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi itu kan masuk sastra Jendro Hayuningrat asini. Terus Hono Coroko itu ya padha wae ilmu sangkan paraning dumadi. Iya toh. Yang terakhir Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada. Apa itu, Mas? Itu ya bahasa saya ke Sanskerta, Mas. Ning banyak kan orang mengartikan apa kalimat syahadat kan ngono. Bukan. Mung lek otak-atik gathuk. Iya. Emang kata kalimat dahulu ada. Kata kalimat itu dulu kosakata kalimat dulu ada enggak? Enggak ada. Kan berarti kan otak-atik gathuk. Iya. Iya kan? Itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional, tidak memahami secara rasional. Benar. Itu loh fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang
indera ketujuh, Mas. Jadi jimat itu kan suatu pusaka yang utama ya, yang diutamakan. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta. Jamus itu artinya manfaat. Dari bahasa Sanskerta. Iya, kalimo itu kan 5. Saya gambarkan. Nah, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Itu ya makanya kan dipegang karo Pandhawa. Pancere sama Puntadewa, getih putih. Makanya gedarane getih putih ya sukma langgeng midhot dadi sukma jati iki, Mas. Lah nyawi manjing ana ning raga. Raga iku sifate Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kalima, Sada, penegak. Jadi sifatnya menuju ketunggalan ke Maha Esa. Jadi jimat itu makanya kan pusaka yang diutamakan ya. Jamus manfaat. Jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk manunggaling kalolan Gusti. Padha meneh artine padha lho, ingin musangkan paraning dumadi to, Mas. Nah, itu. Mohon maaf, Mas. Ini soal Hanacaraka. Itu memang sudah didesain sama Tuhan ya berarti ya, Hanacaraka. Itu hasil olah batin para leluhur kita dahulu. Bukan dari Tuhan, tapi dari para leluhur. Kan Tuhan itu kan gini. Kita mengolah batin tadi yang melakukan olah batin. Nah, akhirnya kita menemukan suatu kayak aku ngomong ini kan hasil semua dari Tuhan. Dan kita bagaimana kita menyerapkan kan lain-lain. Mungkin leluhur dulu cara menyampaikan dengan membuat jimat kalima sada apa Hanacaraka kayak gitu. Akhirnya terciptalah sebuah sastra. Gitu loh. Diarani wahyu ya kuwi. Wahyu yang terungkapkan dalam bentuk sastra atau kitab. Tuh. Dan itu makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan Nusantara tadi. Kedua pedomannya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi. Ketiga itu adalah benderanya lambang tuh. Terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno, Mas. Jadi saya ini sifatnya itu merangkum dari ilmu-ilmu leluhur kuno. Saya terapkan dalam metode sekarang biar mudah diterima. Jadi wong ki nek ngrungokke iki jenengan sing tak anu mudeng to sing tak critakake lak ya paham to. Lah makane itu kan mudah diterima artinya. Itu metode yang jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau kita menerapkan seperti metode lama ya nggak sesuai dengan orang sekarang. Akhirnya orang sulit memahami, akhirnya gagal paham juga kan.